Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Syahrial Fatur Razi Darmawan dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 11523000072. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas maksud saya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dwi Harini Sulistiawati selaku dosen dasar-dasar logika. Baik, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Secara umum, filsafat adalah disiplin intelektual yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan etika dengan menggunakan pemikiran yang kritis, argumentasi logis, dan refleksi mendalam. Tokoh filsafat atau filsuf selain dari Yunani. Karena pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tokoh filsafat dari Yunani, maka sekarang saya akan membahas tokoh atau filsuf selain dari Yunani. Yang pertama adalah Konfusius. Tokoh filsafat Tiongkok yang mengembangkan Konfusianisme. Fokus pada etika, tata krama, dan hubungan sosial yang harmonis. Kongfuzi atau Kongzi adalah seorang filsuf dan guru Tiongkok yang hidup pada abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi. Pengaruh Konfusius dalam filsafat dan budaya Tiongkok sangat besar dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Pengaruhnya dalam filsafat yaitu etika dan moralitas. Fokus pada etika dan moralitas, ajar-ajarannya ditemukan dalam karya seperti Anlex atau Lunyu. Ia menekankan pentingnya perilaku yang etis seperti kesetiaan, kepatuhan kepada otoritas, dan keteraturan sosial. Pengaruh dalam pemerintahan. Konfusianisme mempengaruhi pemerintahan di Tiongkok selama berabad-abad. Prinsip-prinsip Konfusianisme seperti kepatuhan kepada otoritas, hierarki, dan tata krama menjadi dasar bagi tindakan pemerintah dan struktur sosial Tiongkok. Pengaruh Konfusius dalam filsafat sangat besar, terutama dalam konteks etika, moralitas, dan kebijakan sosial. Konsep-konsep dan ajaran-ajaran Konfusius masih relevan dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan pemerintah di Tiongkok dan negara-negara sekitarnya. Ada satu quotes dari Konfusius yaitu, "Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau lakukan kepada dirimu sendiri." Selanjutnya yaitu Avicenna yang biasa dikenal sebagai Ibnu Sina, seorang filsuf, dokter, ilmuwan, dan cendekiawan dari Persia yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11. Pengaruh Avicenna dalam filsafat sangat besar yang meliputi beberapa aspek penting seperti substansi dan akibat. Avicenna memperkenalkan konsep substansi dan akibat yang berpengaruh dalam pemahaman tentang eksistensi dan realitas. Ia membedakan antara esensi suatu entitas, apa yang membuatnya menjadi apa adanya, dan eksistensinya bahwa itu ada. Pemisahan ini berpengaruh pada pemikiran filsafat tentang Tuhan dan alam semesta. Lalu pengaruh Ibnu Sina pada filsafat kesehatan, yaitu beliau merupakan seorang ahli kedokteran. Karyanya dalam ilmu kedokteran, terutama dalam buku Al-Qanun, yaitu rujukan utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Buku ini menggabungkan pengetahuan kedokteran Yunani, Persia, dan India.
Pengaruh Avicenna dalam filsafat mencakup pemikiran teologis, metafisika, dan epistemologi. Ia menjadi salah satu pemikir terpenting dalam sejarah filsafat Islam dan berdampak besar dalam perkembangan filsafat di dunia Islam dan Barat. Karya-karyanya juga menjadi bagian integral dari sejarah intelektual dan ilmiah manusia. Next. Quotes dari Avicenna. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Oke, next. Selanjutnya ada Nagarjuna, filsuf India yang mendirikan aliran Madhyamaka dalam Buddhisme, mengembangkan konsep sunyata atau ketiadaan sebagai dasar pemahaman realitas. Nagarjuna yaitu tokoh utama yang memperkenalkan konsep sunyata dalam Buddhisme. Sunyata berarti ketiadaan atau kosong. Seperti itu. Pemikiran filsafat Nagarjuna mempengaruhi aliran Madhyamaka yang masih memiliki pengikut hingga saat ini. Selain itu, pemikirannya juga telah menginspirasi banyak filsuf barat yang tertarik pada konsep-konsep filosofis dan etika dalam Buddhisme. Penolakan esensi tetap. Nagarjuna menolak gagasan bahwa segala sesuatu memiliki esensi tetap atau identitas yang tidak berubah. Ia memahami bahwa segala sesuatu dalam alam semesta adalah sementara dan terus berubah. Oke, next. Selanjutnya ada quotes dari Nagarjuna. Yang terbesar di dunia ini adalah apa yang tidak terbatas. Sangat dalam sekali ya. Wow. Next. Selanjutnya kita menuju benua Afrika, yaitu Ibn Rus. Ibn Rus dikenal sebagai Averroes, adalah seorang filsuf, ahli hukum, ilmuwan, dan cendekiawan dari abad pertengahan yang hidup pada abad ke-12 di Spanyol Islam. Pengaruhnya dalam dunia filsafat sangat signifikan, terutama dalam konteks pemikiran Barat dan Islam. Beberapa aspek penting dari pengaruh Ibn Rus dalam dunia filsafat, diantaranya dari pemahaman Aristoteles. Salah satu kontribusi terpenting Ibn Rus adalah penafsirannya terhadap pemikiran Aristoteles. Ia memahami dan menerjemahkan karya-karya Aristoteles dengan sangat cermat, terutama dalam bidang logika, metafisika, dan etika. Terjemahan-terjemahannya menjadi penting dalam pemahaman Aristoteles di dunia Barat. Pengaruh di Eropa. Ibn Rus karya-karya Ibn Rus diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bahan bacaan penting di Eropa selama abad pertengahan. Pengaruhnya sangat besar dalam pengenalan pemikiran Aristoteles ke Eropa. Filsuf-filsuf seperti Thomas Aquinas menggunakan pemikiran Ibn Rus untuk menyusun sintesis antara filsafat Aristoteles dan teologi Kristen. Filsafat politik dan hukum. Ibn Rus juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik dan hukum. Karyanya yaitu Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid adalah satu karya utama dalam hukum Islam. Ia juga membahas masalah kebebasan berpikir dan hukum alam dalam konteks pemikiran politik. Next. Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah salah satu filsuf terpenting dalam sejarah pemikiran filosofis. Pengaruhnya dalam dunia filsafat sangat besar, terutama dalam pemikiran modern. Beberapa pengaruhnya yaitu kritik terhadap akal murni. Kritik terhadap akal murni, maksudnya itu bukan mengajukan pertanyaan tentang batasan dan kemampuan akal manusia dalam memahami realitas. Ia menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan manusia adalah konstruksi akal yang dibentuk oleh struktur dasar akal itu sendiri. Pembedaan antara pengetahuan empiris dan a priori. Kant membedakan antara pengetahuan empiris dalam maksud berasal dari pengalaman dan pengetahuan, yaitu a priori berasal dari akal. Konsep ini penting dalam pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan manusia dan epistemologi. Konsep kehendak bebas. Kant mengembangkan pemahaman tentang kehendak bebas dan tanggung jawab moral. Ia berpendapat
Ia berpendapat bahwa kehendak bebas merupakan dasar bagi kemampuan manusia untuk membuat pilihan moral dan bertindak secara otonom. Dalam pengaruh estetika, Kant juga memberikan kontribusi, yaitu dalam karyanya Kritik Terhadap Kemampuan Penilaian. Ia membahas subjektivitas keindahan dan karya seni. Selanjutnya, ada quotes dari Immanuel Kant, yaitu dua hal yang mengagumkan, langit, bintang di atas, dan hukum moral di dalam diri. Baik, kesimpulan, filsafat tidak terbatas pada Yunani. Berbagai peradaban memiliki tradisi filsafat mereka sendiri. Konfusianisme, Madhyamaka, Avicenna atau Ibnu Sina, Averroes, dan Kant adalah contoh nyata pengaruh filsafat di luar Yunani. Setiap tokoh ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran manusia di berbagai bidang seperti etika, agama, ilmu pengetahuan, dan politik. Dan pengaruh mereka masih terasa hingga saat ini. Demikian presentasi saya tentang filsafat dan tokoh filsafat dari luar Yunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.